wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, serta umur panjang dan dapat melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita sampaikan kepada Nabi akhir zaman kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau itu telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang-benderang seperti yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Baiklah, sebelum bisa melanjutkan ke dalam materi kita, yang saya hormati sebagai dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Ibu Wahyu Kadifa selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang materi pendidikan selama penjajahan Belanda. Yang pertama, ini pada mulanya kedatangan orang-orang asing Belanda ke Indonesia adalah untuk menjalin hubungan perdagangan dengan bangsa-bangsa Indonesia. Sambil berdagang, Belanda berupaya menancapkan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Lambat laun, Belanda berhasil memperkuat penetrasinya di Nusantara. Belanda tidak hanya memonopoli perdagangan dengan bangsa Indonesia, namun satu demi satu Belanda berhasil menundukkan penguasaan lokal, kemudian merampas daerah-daerah tersebut. Pemerintah Belanda mulai menjajah Indonesia pada tahun 1619, yaitu ketika Jan Pieterszoon Koen menduduki Jakarta. Kemudian Belanda satu demi satu memperluas jangkauan jajahannya. Belanda berkuasa mengatur pendidikan dan kehidupan beragama yang mereka sesuaikan dengan prinsip-prinsip yang mereka pegang sebagai imperialis dan kolonialisme, yaitu kebarat-baratan dan misi Kristenis. Kemudian sejarah pendidikan Islam ini pada mulanya didasarkan pada sistem kedaerahan dan tentu saja tidak terkoordinir dan terpusat seperti sekarang ini, sebab tiap-tiap daerah berusaha melancarkan pendidikan dan pengajaran Islam menurut daerahnya masing-masing. Karena pendidikan Islam antara daerah yang satu akan berbeda dengan daerah lainnya. Kemudian pendidikan Islam masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama ini, pendidikan Islam mengalami perkembangan yang signifikan, ditandai dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk memajukannya. Pembentukan Departemen Agama resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1946 dan secara intensif perjuangkan pendidikan Islam. Pengembangan lembaga pendidikan Islam, pemerintah memberikan perhatian terhadap pengembangan lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah. Sini kemudian selanjutnya pendidikan Islam masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini, pendidikan Islam di Indonesia mengalami berbagai perkembangan dan kebijakan. Di antaranya, pemerintah menetapkan pendidikan agama sebagai bagian dari kurikulum sekolah dasar hingga universitas. Madrasah mendapatkan status yang setara dengan sekolah umum. Pesantren mendapatkan perhatian melalui pembinaan dan subsidi. Lembaga pendidikan berkembang untuk meningkatkan mutu dan pemerataan kesempatan pendidikan. Kurikulum sekolah dan madrasah terdiri dari program inti dan program pilihan. Program pilihan untuk sekolah menengah atas dan madrasah aliyah bertujuan untuk mempersiapkan siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Selanjutnya, pendidikan pada masa reformasi. Pendidikan Islam pada masa reformasi di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan baik dari segi kebijakan, sistem penyelenggaraan maupun dampaknya. Kebijakan pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pendidikan Islam dengan menetapkan pada kedudukan yang sama
dengan pendidikan umum. Sistem penyelenggaraan pendidikan Islam diselenggarakan di berbagai lembaga seperti sekolah umum, madrasah, pondok pesantren, dan majelis taklim. Dampak reformasi membawa dampak positif seperti integrasi dengan sistem pendidikan nasional, diversifikasi kurikulum, dan pemberdayaan sosial. Selain itu, beberapa hal yang terjadi pada pendidikan Islam pada masa reformasi ini diantaranya perubahan kurikulum menjadi lebih fleksibel dan berbasis kompetensi. Madrasah diubah nomenklatur dan sifatnya menjadi sekolah umum yang berciri khas keagamaan. Baiklah, dari pemateri ini yang bisa dapat kita ambil kesimpulannya dengan sejarah pendidikan Islam di Indonesia pada masa pemerintahan Belanda membawa positif bagi perkembangan pendidikan Islam dan kemajuan masyarakat yang terjajah, karena orang-orang pribumi yang belajar sekolah-sekolah di Belanda mengenal sistem kelas, pemakaian metode belajar mengajar modern, dan ilmu pengetahuan. Pada permulaan abad ke-20, masyarakat Islam Indonesia telah mengalami beberapa perubahan, baik dalam bentuk kebangkitan agama, perubahan maupun pencerahan. Salah satu dorongan untuk melawan penjajahan bangsa Belanda